Dimulai dengan pertama saya harus membedakan redefinisi dokter keluarga di Indonesia yang harus berbeda dengan sedikit berbeda. Yang berbeda bukan seluruhnya, tapi sedikit berbeda mengenai kemampuan melakukan pendekatan holistik spiritual. Kalau di NKRI, sedangkan di Wongka itu holistik, tidak spiritual, tidak menggunakan kebenaran spiritual. Karena apa? Karena Wongka itu lahir dari negara-negara sekuler. Negara-negara yang tidak pernah mencampurkan antara sains dengan agama. Jadi maksudnya sains dengan agama itu, kebenaran sains itu mutlak sudah, finish. Jadi bagi ahli-ahli sains kedokteran, dia melakukan penelitian kedokteran, namanya clinical trial, ya. Karena pendidikan dokter sejak dulu dimulai di rumah sakit. Sejak saat orang sakit masuk rumah sakit, itu namanya clinical trial, jadi atau bedside teaching. Jadi tumbuhnya dari pengobatan, yaitu menguji coba antara pengobatan terhadap fakta-fakta yang bisa diamati oleh dokter. Baik itu di klinik maupun di luar klinik atau di luar rumah sakit. Kalau di klinik, itu lebih banyak cenderung epidemiologi klinik. Makanya ilmu epidemiologi itu muncul sebenarnya dimulai dari definisinya. Epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan frekuensi, jumlah dan penyebaran penyakit atau kejadian sakit, dan faktor-faktor yang diduga berperan. Itu prinsip epidemiologi. Tujuannya untuk bisa mencegah dari hipotesa. Dugaan mengenai faktor-faktor yang berperan, maka dicobalah mencegah. Ya, yang dilihat dalam epidemiologi itu adalah yang tampak. Baik tampak dari perilaku lifestyle, atau tampak dari pemeriksaan laboratorium, bisa dilihat. Nah, itu adalah dasar daripada kebenaran clinical evidence base itu sejak dulu di seluruh dunia begitu. Dan itu betul memang. Ya. Kebenaran yang diyakini oleh dokter di seluruh dunia itu ya kebenaran medis. Nah, kalau di luar itu dipakai sebagai dasar untuk menjaga kesehatan atau mengobati, maka itu ya kalau di Indonesia namanya terkun, dokter dukun, ya. Biarpun terbukti, tapi yang dulu yang terjadi adalah 1-2 orang misalkan, ya. Itu dianggap ya kebetulan. Dan hampir perkembangan dalam ilmu kedokteran clinical evidence base yang dasarnya disebarkan dengan didiseminasi, dipakai secara keseluruhan karena statistical evidence base, ya. Jadi berdasarkan statistik, hitungan penelitian kuantitatif. Dan dipakailah namanya generalisasi secara statistical evidence base. Boleh, benar itu. Jadi ada tingkat kelayaan atau tingkat kebenaran itu ada tingkatnya berdasarkan statistik itu.
Lah sedangkan di Indonesia yang negara non-sekuler itu adalah kebenaran ilmiah bisa digabung dengan kebenaran non-ilmiah atau agama. Ya. Agama itu pada dasarnya ilmiah juga, dasarnya dari situ. Cuma di negara maju, di negara sekuler tidak dikembangkan secara ilmiah yang benar sama majunya dengan tenaga ilmu daripada holistik. Salah satu contoh di negara China RRT itu ilmu tusuk jarum tidak bisa diakui secara ilmiah, ilmu sains kedokteran medis. Karena apa? Kejadian itu tidak bisa dipelajari dengan ilmu yang bisa dijelaskan, mengikuti saraf, mengikuti anatomi dan atau histologi atau apa saja. Ya, patofisiologinya juga. Tapi bisa diamati, dilihat bahwa setelah ditusuk jarum orang bisa mengeluh lebih enak misalkan, atau dari sakit nyeri berat menjadi ringan, atau bahkan bisa dibius. Nah itu tekniknya tidak bisa dipelajari dengan ilmu pengetahuan, maka dianggaplah itu traditional medicine. Sebenarnya itu termasuk salah satu bentuk dari holistic medicine. Bedanya kalau di Cina itu agama yang dianut Tao, ya Taoisme. Kalau di India Hindu, ya. Jadi program pengobatan atau perawatan Hindu di sana ya maju, pakai obat-obat tradisional. Cina juga tradisional. Lah beda dengan Indonesia yang mayoritas adalah Islam, itu karena tidak berkembang ilmu-ilmu kebenaran spiritual seperti itu tidak dikembangkan di Indonesia. Di luar negeri juga tidak sengaja dikembangkan. Lah di Indonesia pada saat kita masuk dalam satu era, jadi NKRI itu sampai sekarang banyak perubahan yang harus dilakukan oleh dunia kesehatan. Contohnya aja, menterinya aja bukan dokter. Kenapa? Ya, karena ada kebuntuan pengembangan. Kita lebih banyak niru luar negeri sehingga kita tidak bisa membuat kebijakan yang lebih menguntungkan. Biayanya besar. Ya harus import obat, 99% itu alat dan obat itu diimpor. Kita harus keluar uang. Indonesia kalau sekarang saya lihat sekitar 200 sampai 250 triliun setahun keluar untuk mengimpor obat. Bayangkan, kalau bisa turun aja 10%, 20%, 23 sampai 30%. Berapa pengiritan? Bisa enggak diturunkan? Cara menurunkannya bagaimana? Nah, itu yang belum ketemu sampai sekarang. Nah, kebetulan ada era dokter keluarga. Jadi dokter keluarga di dunia ini katakanlah 100 tahun yang lalu. Tapi lebih banyak cenderung pengobatan dasar. Tidak menyentuh holistik secara spiritual. Ya, yang bisa ya hanya negara-negara yang non-sekuler. Termasuk China, India. Itu sudah cenderung ke arah bagaimana teknik mengembangkan kebenaran berdasarkan kebenaran kedokteran, ya, berdasarkan pendekatan spiritual mereka. Lah Indonesia, karena realitanya mayoritas agamanya Islam, bukan berarti
hanya agama Islam saja yang mengembangkan. Karena sebenarnya agama-agama lain kalau sudah di Indonesia yang kebetulan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, budayanya ada budaya Pancasila, dia harus berketuhanan yang Maha Esa. Artinya agama apa saja yang lahir di dunia ini ternyata melahirkan ajaran, memberikan ajaran untuk sabar ikhlas. Ya, sabar ikhlas atau cinta kasih, positive thinking, sak majo hidup semampunya, bahkan Buddha itu hidup pasrah. Ya, jadi Buddha itu sama sebenarnya. Cuma sulit diterjemahkan di dalam praktek, di manajemen agak sulit. Ya, seperti kalau orang Jawa itu hidup, jalankan hidup sak majo. Ya, itu sulit diajarkan. Hanya 1-2 yang bisa mengikuti. Tapi kalau sekarang harus kita kembangkan dengan adanya dokter keluarga. Dokter keluarga itu mencampurkan antara kebenaran clinical evidence base dan holistic evidence base yang spiritual khas untuk Indonesia. Kalau yang lain, di India sama China itu mungkin hanya menerjemahkan ke traditional medicine. Tapi sebenarnya latar belakangnya mungkin juga agama. Nah, kebetulan di Indonesia agama Islam itu realitanya lahir di dunia paling akhir, paling buncit. Tanpa saya lihat, memang kitab sucinya itu memuat suatu pelajaran atau ayat-ayat ya, yang agak lebih mudah dimahami, dimengerti. Termasuk saya pada awalnya juga bukan berdasarkan ayat itu, tapi saya mengajarkan praktek di dalam dokter keluarga di perusahaan yang menghasilkan tulisan saya sebagai disertasi, dan saya buktikan di dalam manajemen. Praktek itu kalau saya jalankan dengan pendekatan dokter keluarga. Sifatnya pendekatan dokter keluarga yang pertama adalah mengutamakan pencegahan semampu saya. Yang kedua mengutamakan pemberdayaan hidup sehat. Pemberdayaan agar masyarakat tidak celaka dan tidak sakit. Kemudian rasional treatment atau pengobatan yang rasional. Yang dimaksud rasional itu efektif, efisien, murah, bisa diterima. Obatnya itu efektif, efisien, bisa diterima. Kemudian yang terakhir dia memberdayakan, advokatif. Orang itu diberdayakan, yang dulu kurang berdaya itu diberdayakan. Ya nanti apa istilah pemberdayaan itu? Beda dengan model barat. Itu setelah didiagnosa, kemudian diobati, ya, kemudian diberi edukasi. Betul. Jadi bedanya hanya kalau barat itu mengedukasi plus mengedukasi, pengobatan dasar plus edukasi. Kalau di NKRI yang kita kembangkan sekarang sebagai dokter keluarga, itu pengobatan dasar, kemudian melakukan pengobatan, tidak ada edukasi tapi itu empower. Jadi H edukasi, H empowerment. Nah nanti definisinya adalah what is health empowerment. Itu yang perlu Anda pahami. Bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan, kalau ada yang tanya saya jawab apa itu empowerment.
Nah, itulah pembukaan bedanya antara FHCP Wongka dan FHCP NKRI. Jadi Anda nanti di dalam praktek kuliah atau pendidikan, Anda harus belajar FHCP NKRI yang kebetulan saya yang membuat nanti. Belum tentu sempurna, indah seperti kalau FHCP-nya kamu itu diajari apa itu genografi. Di sana lebih banyak ke genografi. Ya, artinya cenderung ke genetik. Kalau di saya gabung genografi dan sosiografi. Genososiografi. Nah, bagaimana gambaran genososiografi itu sudah mampu mencerminkan terjadinya suatu kondisi yang tidak seimbang atau tidak wajar di dalam kesehatan. Nah, ada dokumen yang saya kirimkan ke dua video, satunya oleh Ibnu Sina, itu filosof dunia yang mungkin berapa ribu tahun yang lalu sudah menulis mengenai filsafat hidup. Pada dasarnya orang itu bisa sehat dan mengobati sendiri dengan filsafat yang dia jalankan. Itu sejak dulu sudah ada, tapi tidak pernah dikembangkan secara lebih saintifik, mudah diajarkan. Nah, cuma di era dokter keluarga saat ini, begitu tertariknya Menteri Kesehatan terhadap dokter keluarga ini, karena dibandingkan menurut siapa yang bisiki dia tidak tahu, tapi yang terang keyakinannya dia seharusnya dokter di perifer itu harus dipimpin oleh dokter keluarga, karena dokter yang holistik ya mampu apa saja yang dia harapannya itu. Pendidikan dokter keluarga itu harus dipaksakan, karena dulu tidak pernah dokter keluarga itu lahir secara spontan disetujui oleh himpunan dokter di seluruh Indonesia. Ditolak. Apa tugasnya dokter keluarga? Kan sudah semua keahlian ada, sampai ke psikiater, psikologi sudah ada. Dan semua ada aliran menurut organ-organ. Jadi ilmu kedokteran itu berdasarkan keahlian di dalam organ, mau neurologi, mau renologi atau bedah aja dibagi sub. Jadi ilmu kedokteran yang berbasis seperti onderdil, nah itu istilahnya aliran kedokteran yang mengembangkan berdasarkan kayak bengkel gitulah, onderdil, bagian jantung, bagian paru. Itu ada istilahnya khusus allomedicine kalau tidak salah ya. Allomedicine itu berkembang. Nah, karena basicnya FHCP atau Wongka itu adalah diagnosa dan terapi dasar plus edukasi. Edukasi model pelayanan kesehatan itu mengikuti aliran ekonomi, ya, karena namanya seperti komoditi dagang. Jadi karena pelayanan seperti perdagangan juga melayani komoditi tertentu. Nah, kesehatan dianggap pelayanan, sehingga komoditi cara menjualnya atau menyebarluaskan bila dengan bisa mengikuti aliran namanya sosialistis, politik sosial. Ya tuh, sosial itu pada dasarnya
prinsip dasarnya adalah murah, bisa dijangkau dan dikendalikan dari pusat. Nah, itu model sosialistis. Nah, yang sama dengan itu adalah pelayanan kesehatan primer, termasuk dokter keluarga di layanan primer. Itu bisa terjerumus ke arah sosialistis. Kalau sebelumnya itu adalah pelayanan kesehatan yang bayar sendiri, itu ada liberalistisnya. Yang dulu sebelum ada BPJS. Jadi BPJS itu semacam upaya untuk memeratakan pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang. Semua masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hidup sehat. Karena pelayanan kesehatan itu dulu tergantung dokter, maka Persatuan Dokter seluruh dunia itu menentukan bahwa dia yang berhak mengatur semuanya, mulai menteri sampai petugasnya itu yang ngatur adalah dunia kedokteran dan kesehatan. Sehingga ada Persatuan Medical Association seluruh dunia. Lah ID itu tunduk sama itu. Ya? Tunduk sama itu. Yang kedua, dia harus tunduk sama WHO. WHO itu pakai norma-norma internasional di dalam standar kesehatan di seluruh dunia. Nah, kejadiannya itu agak dimunculkan pada saat COVID. Ya, pada saat COVID itu betul-betul kita bikin bangun lah, sadar di seluruh dunia bahwa COVID yang mewabah seluruh dunia itu ternyata sulit menjalankan norma internasional seperti WHO. Biayanya mahal dan fasilitasnya belum tentu ada, karena aturan main WHO kan membuat aturan kalau ada wabah misalkan positif di satu negara, maka dia harus diswab, kemudian diisolasi, kemudian di lockdown misalkan. Itu sudah standar internasional. Tapi tidak semua negara mengikuti standar itu, termasuk Indonesia. Nah, munculnya pemberontakan terhadap aturan internasional itu pada saat COVID itulah. Sekarang dimanfaatkan pada event atau era dokter keluarga yang sekarang dipaksakan oleh pemerintah karena menterinya bukan dokter, karena dia paham manajemen. Maka ilmu manajemen itu yang saya pahami, dokter ini Menteri Kesehatan itu satu paham dengan saya mengenai manajemen, bahwa pelayanan kesehatan itu ada teknis medisnya, ada manajemen pelayanan. Kalau teknis medis memang dokter dan safety. Tapi kalau manajemen mengenai pelayan di mana saja, di negara maupun di klinik atau rumah sakit, itu harus dikembangkan lagi. Nah, di dalam praktek pelayanan, manajemen pelayanan itu ada yang model lama, fungsional. Tadi ada sosialistis dan ada liberalistis ya. Kalau sosialistis itu murah, dikendalikan pusat, kemudian kalau bisa rasional ya. Nah, kemudian kalau dokter keluarga itu memberdayakan, advokasi sebenarnya. Tapi belum ada yang bisa menerjemahkan apa itu advokasinya. Ya kalau dulu misalkan kalau klinis mengajarkan dokteran, ilmu kedokteran,
itu akhirnya pendekatan klinis itu karena tidak tahu kebenaran, misalnya timbulnya kanker, timbulnya penyakit asma, timbulnya penyakit diabetes, stroke dan segalanya itu dari hasil penelitian yang terbukti bahwa ada hubungannya dengan tekanan darah, dengan kolesterol, kemudian dengan yang pecah yang mana aja, kalau perlu dioperasi atau tidak dioperasi. Itu kebenaran yang diyakini dan mandek sampai di situ. Bahkan kalau penyakit tidak ditemukan, faktor caranya mencegah, yang ada diketahui adalah faktor risiko. Jadi risiko kena kanker itu ada hubungan dengan merokok dan segalanya, maka rokok dicegah. Risiko kena diabetes karena makan terlalu banyak karbohidrat, kurang olahraga, kemudian kurang minum obat, artinya tidak teratur minum obat, lah itu ada yang dikejar seluruh dunia sama. Indonesia paling banyak karena penduduknya besar juga mengeluarkan biaya itu. Nah, era family doctor yang Menteri Kesehatannya sudah meyakini bahwa di puskesmas harus ada dokter keluarga, maka disiapkanlah pendidikan. Itu bukan karena tumbuh dari bawah, artinya fakultas yang mengusulkan, karena dokter nggak ada. Yang menyetujui ide dirikan dokter keluarga nggak ada. Akhirnya dia wajibkan bagi perguruan tinggi negeri harus membuat pendidikan dokter keluarga. Karena tidak ada pengalaman mendidik dokter keluarga, ya tetap niru asing. Meniru Ahwanka. Lah itu yang menjadi prihatin, menjadi masalah buat saya. Ya sekarang dokter keluarga, kolegium dokter keluarga itu dibentuk ya niru asing. Nah itu yang saya ingatkan, jauh-jauh saya ingatkan. Cuma sayang saya tidak bisa ngomong sama menteri. Ya ngomong sama dokter ya nggak ada yang berani menyampaikan. Ya kan? Ya enggak apa-apa, saya terus saja. Saya uji coba, terus saya bikin pilot project. Kalau bisa, kolegium dokter keluarga itu harus berhasil di Indonesia. Boleh niru barat, silahkan. Berhasil apa enggak? Pendidikannya niru barat. Caranya mendidik meniru barat. Kalau memang sudah dibuktikan berhasil, ya silahkan. Artinya berhasil, apa tujuan pemerintah dengan dokter keluarga? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan hidup sehat yang bisa dievaluasi di dalam credentialing atau evaluasi di dalam standarisasi model manajemen di FKTP maupun di puskesmas maupun di kesehatan kerja. Karena pelayanan primer di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan umum, UKM, usaha kesehatan masyarakat. Itu 100% mencegah. Kemudian pelayanan kesehatan kerja atau komunitas. Itu tidak 100% mencegah, tapi katakanlah 5-10% mengobati. Ya, yang pelayanan kesehatan untuk individu yang primer, keluarga dan komunitas, itu dokter keluarga. Family dokter yang Anda pelajari sekarang ini, tapi bukan pada level ahli atau spesialis dokter keluarga, tapi dokter umum yang berwawasan dokter keluarga. Karena wawasan dokter keluarga itu yang sekarang dibutuhkan pada dasarnya hanya kemampuan manajemen pelayanan, yaitu praktek pengelolaan kesehatan pertama primer yang mampu meningkatkan kemampuan hidup sehat,
Yang kedua, menurunkan angka rujukan medis. Yang ketiga adalah menurunkan angka perawatan inap. Yang ketiga, menurunkan biaya kesehatan total. Total itu antara rumah sakit sama primer digabung. Ya, itu harus bisa dibuktikan. Dan itu bisa diukur. Lah, model manajemen yang seperti itu berbeda dengan model manajemen yang lalu, yaitu functional gatekeeper. Artinya pelayanan kesehatan primer di pelayanan pada individu, keluarga, komunitas, atau di poliklinik katakanlah. Kalau sekarang namanya FKTP. Kalau dulu kan poliklinik rawat jalan. Ya, sasarannya kalau dulu hanya individu aja karena berobat bayar. Nah, sekarang dengan BPJS karena yang bayari pemerintah atau sebagian pemerintah bagi yang tidak mampu, itu yang dikelola seharusnya individu, keluarga, komunitas. Nah, itu tanggung jawabnya Family Doctor NKRI. Kalau di luar negeri, Wongka itu lebih banyak pada individu aja. Ya, keluarga bisa, tapi pendekatannya adalah pendekatan dokter keluarga lulusan pendidikan luar negeri itu seni family doctor, the art of family doctor. Hanya mengurusi keluarga dan keluarga, the art of family doctor. Jadi dokter diajarkan seni, tapi tidak diajarkan manajemen. Di Indonesia itu mencetak manajer FKTP. Jadi pelayanan primer di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau Wongka itu mengajarkan the art of family doctor. Jadi atau holistic medicine. Jadi bedanya di situ. Jadi Anda sekaligus sekarang dididik teori FHCP dari Wongka sebagai seniman atau the art of family doctor, tapi di dalam praktek nanti pada waktu sudah kerja Anda punya sangu di dalam manajemen praktek. Beda. Jadi sama dengan dulu waktu saya sekolah dokter, itu sebenarnya saya tidak membaca teori terlalu banyak. Misalnya ilmu bedah. Ilmu bedah itu ada teori mengenai penyakit bedah dan caranya menjahit. Itu tidak diajari. Ini fasia harus disambung bersama fasia, otot bersama otot, pembuluh darah bersama pembuluh darah, dan segalanya. Itu satu berlapis-lapis, tidak seperti itu. Kenyataannya saat saya jadi dokter orang Indonesia membutuhkan pokoknya iso jahit kalau luka. Ya cuma nyambung, mengadaptasi cara safety and quality, itu aja. Jadi sekolah S1 kedokteran, praktek jahit pinter ya cukup baik. Kalau ada sakit asma, suntik aminofilin, baik. Sudah cukup. Teori tidak perlu. Teori ya belajar sendiri, textbook. Misalnya textbook mengenai patologi, anatomi, segala anatomi, fisiologi, dan histologi, segala itu sebenarnya menyimpulkan atau mengakumulasi kemampuan klinis. Ya, itu tidak terlalu penting. Ada yang diajari kita. Cuma di dalam praktek, pokoknya iso jahit, iso infus, iso menolong patah tulang dan segalanya. Nah sekarang di family doctor, eranya sekarang karena sudah dibutuhkan pemerintah, mencetak family doctor yang lengkap. Dari akademik, pendidikan akademik punya, pendidikan praktek punya, atau profesional punya,
Dua-dua itu membutuhkan waktu, paling enggak 3-4 tahun. Ya. Dan nunggu itu pemerintah akan terlalu lama. Maka kita, khusus untuk Fakultas Kedokteran Unibraum, sudah saya siapkan model manajemen strategik. Jadi kemampuan manajemen strategik dari S1 itu bukan teori yang dominan, tapi model manajemen strategik. Yang dimaksud model manajemen strategik itu manajemen yang tidak seperti dulu, hanya manajemen itu kan planning, organizing, staffing, budgeting, operating, dan evaluating, dan sekarang itu fungsi-fungsi manajemen itu kalau di sekolah manajemen. Karena saya dulu ya kuliah di situ, jadi saya bisa paham membedakan dua. Nah, yang strategik itu berdasarkan hasil penelitian praktek, ya, maka dia bisa menyusun visi, misi, objektif, strategi. Nanti Anda tak kirim itu. Apa yang dimaksud visi? Kalau di sini ada pelayanan FKTP pada waktu akreditasi itu ada visi, misi. Unpra itu punya visi, misi, tapi tidak punya objektif. Hanya visi, misi saja. Seluruh poliklinik dan seluruh rumah sakit di Indonesia ya hanya visi dan misi. Tapi tidak punya objektif. Apalagi operasional. Ini standar semua. Visi, misi, objektif, operasional, strategi. Strategi dan operasional. Harus bisa diidentifikasi dan dijalankan. Terus kemudian ada perintah kerja, work order, kemudian ada modul-modulnya. Jadi yang saya ciptakan adalah praktek manajemen operasional yang setelah diperintah kerjakan, ada indikasinya, itu saya susun modul-modul. Apa yang menyebabkan orang sakit itu? Misalnya batuk pilek. Kemudian saya bikin modul-modul bagaimana merawat dan mengobati batuk pilek. Jadi primbon hidup sehat yang Anda pelajari itu salah satu modul. Modul bagi penyakit-penyakit degeneratif. Ya, artinya yang dulu dianggap itu menurun secara genetik, sehingga nggak bisa dicegah. Tapi harus diobati dan perawatan yang rutin. Itu sejak dulu begitu. Makanya biayanya besar. Karena pasien tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan mengendalikan penyakitnya sendiri. Karena tidak bisa diajarkan bagaimana mengendalikan sakit diabetes. Yang bisa diajarkan jangan makan karbohidrat, harus banyak olahraga, kontrol rutin, itu aja. Jadi orientasinya atas perintah dokter. Nah, di dalam family dokter yang saya ajaran ini, pasien harus mampu mengendalikan apa-apa yang sebenarnya bisa dikendalikan. Yaitu salah satu di penyakit degeneratif. Itu saya temukan suatu filsafat hidup ya, yang terpaksa mendorong timbulnya penyakit itu. Jadi di dalam pendekatan spiritual menurut Islam yang saya kembangkan dan sudah Anda pelajari di video, itu namanya tasawuf modern. Jadi sehat dan sakit itu berdasarkan suatu keseimbangan energi di dalam tubuh. Badannya, kemudian filosofi, terus kemudian rohania, misalkan ya, sampai terakhir spiritual, ada keseimbangan spiritual. Jadi bukan spiritual menurut
aktif di ibadah di masjid atau ibadah tidak cukup, karena dievaluasi pendekatan FHCP-mu itu ada scrim misalkan ya. Scrim, kemudian Apgar score, kemudian apalagi itu yang spiritual disebutkan, tapi apa yang dipelajari dalam spiritual itu adalah hanya pasien ini sholat pergi ke tempat ibadah rutin, tapi ya sakit stroke juga, sakit kanker juga. Nah itu Anda temukan kalau Anda sudah belajar. Satu contoh aja, seseorang sakit stroke atau diabetes, kemudian saya ajarkan dengan primbon itu, Pak, Bu, Anda tidak boleh stres loh ya. Loh, saya tidak stres loh. Ya, tapi Anda sakit sekarang stroke dan ada diabetes juga. Itu sumbernya stres. Artinya pemicu penyakit Anda adalah stres. Saya tidak pernah stres. Saya saben malam tahajud. Oleh sebab itu saya harus menjawab. Tahajud sama stres itu beda, Pak. Bedanya di mana? Nah, itulah yang saya jelaskan di dalam primbon. Jadi orang stroke, diabetes, jantung, kanker itu mengenai semua lapisan masyarakat, bawah sampai atas, pinter sama ndak pinter, sugih sama ndak sugih, penyakitnya sama. Bisa kena sama. Kenapa? Karena sumbernya adalah sama, yaitu stres. Itu diajarkan dalam agama ternyata. Khusus agama Islam ada ayat yang disebut, bila umatku bertanya kepada diriku, katakan aku dekat dengan umatku yang sabar. Itu Al-Baqarah 153. Terus saya gali, apa itu sabar? Saya ekspresikan, saya gali, dan saya cobakan, kemudian saya ajarkan pada pasien dan segalanya. Kemudian yang kedua adalah surat Yunus 44. Allah tidak pernah mendolimi umatnya, kecuali umat itu sendiri yang dolim. Kalau dolim saya identikan dengan penyakit, penyakit itu sumbernya dari perbuatan manusia, bukan keturunan yang diturunkan oleh Allah. Kamu tahu keturunan yang menderita kanker nanti satu saat menderita kanker, genetik kan? Karena oleh sebab itu di dalam apa yang disebut konsep Bloom itu kan ada genetik, lingkungan, lifestyle, kemudian pelayanan. Jadi ada 4 komponen. Saya tambahkan kalau di Indonesia genetik, kemudian lingkungan, masih di tengah-tengahnya ada filosofi, filsafat hidup. Kenapa filsafat hidup? Ya dari sumber Ibn Sina maupun tasawuf modern di Ustadz Sofyan apa itu? Ustadz Sofyan tadi itu menunjukkan hubungan antara energi dan keselarasan energi. Kalau tidak selaras bisa timbul sakit. Nah, disinilah kenapa saya ajarkan apa yang disebut membuat keseimbangan atau algoritma. Jadi pelayanan dokter keluarga selalu mengajarkan stress management, diet management, exercise management, drugs management, consultation management. Ada 5.
berkonsultasi sama dokter itu bisa terjadwal, bisa kapan saja saya nanya. Pakai WA bisa, pakai bisa, pakai datang sendiri bisa. Sehingga saya harus menciptakan digital message. Digitalisasi saya bikin di dalam modul-modul saya. Oleh sebab itu dengan kemampuan kemajuan Indonesia sekarang, tidak ada orang yang tidak bisa dijangkau dengan pendekatan pelayanan kesehatan dokter keluarga ini. Di pucuk gunung pun, di orang yang paling pinggiran lah, selama di sana ada gadget atau komunikasi, tidak perlu orang harus memiliki. Yang memiliki cuma bisa diwakilkan oleh kader-kader yang kita tunjuk, yang ditunjuk oleh sistem pelayanan kesehatan di primer itu. Nah, kader-kader itu diajari teknik-teknik atau modul-modul yang berhubungan dengan hidup sehat itu melalui primbon maupun melalui leaflet. Kalau sakitnya ringan ya leaflet saja. Tapi kalau berat atau degeneratif primbon. Nah itulah primbon hidup sehat yang ingin Anda pelajari, yang ditugaskan saya. Itu bagian daripada sistem manajemen pelayanan kesehatan yang strategik. Itu adalah bagian itu. Jadi bukan sistem pelayanan biasa atau functional gatekeeper, tapi dipakai primbon. Untuk apa? Kan primbon itu bisa dievaluasi. Oh, primbon saya baik, kurang baik, diperbaiki. Jadi bukan apa yang saya ajarkan bukan final, tapi berkembang. Menurut Anda, menurut penerus ilmu ini, baik itu di Jawa, di luar Jawa, sampai di daerah terpencil, bisa diperbaiki. Ya. Dan cara merawatnya adalah dengan pengobatan, dengan clinical evidence base. Yang kedua dengan holistic evidence. Setiap dokter itu kalau sudah berpraktek punya kewajiban meneliti sendiri. Ya, sama dengan ilmu dokter keluarga ini saya ajarkan di dalam kompetensi obstinsos. Obstetrik ginekologi yang punya tugas jelas, menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan menurunkan kejadian sakit pada ibu hamil misalkan. Nah kebetulan program dokter spesialis obstinsos ini selalu menggunakan saya. Sejak awal pendirian di Malang, dan terakhir ini Dr. Siswanto, Dr. Siswanto. Itu bekerja sama dengan saya untuk menyusun pendidikan dokter spesialis sosial, bahkan spesialis konsultan. Nah, oleh sebab itu saya ajak nanti, karena beliau itu ahli komunikasi, jadi punya pendidikan teknik komunikasi. Yang ketiga, dia sarjana hukum juga. Dan bekerja sama untuk menyusun pendidikan yang berbasis mass open online course. Jadi mengajarkan pendidikan lewat online. Nah, modul-modulnya bersama saya menyusun, baik di obstinsos maupun dokter keluarga. Nanti bekerja sama dengan dia. Jadi teknik diseminasinya atau penyebar luasannya pakai MOOC itu. Karena menunggu spesialis dokter keluarga. Berapa yang sekolah SPKKLP di Malang ini setelah dibuka oleh rektor? Hanya satu yang daftar. Karena syaratnya agak berat. Syaratnya umurnya tidak boleh lebih dari 35.
Jadi yang daftar itu di atas 35 banyak. Ada. Kalau center lain UI, kemudian Gajah Mada, Bandung, kemudian Medan, dia sudah membuka lebih dulu. Dan banyak generasi muda yang cukup banyak. Cuman salahnya dia masih meniru Barat atau Bongka. Nah, kebetulan saya bukan tenaga ahlinya yang dipakai di sana. Ya sudah, biarkan. Tidak apa-apa. Tapi khusus untuk Malang, yang kebetulan Unpra itu sebagian besar yang memulai dulu saya masih dipakai. Itu nanti kita akan kembangkan mulai dokter primer sampai spesialis. Kompetensinya itu disusun merata, artinya sesuai dengan kebutuhan, termasuk nanti konsultannya. Terus kemudian kita akan bikin pilot project. Agak susah memang. Di Indonesia ada birokrasi menuju ke arah pembangunan dokter keluarga yang holistik. Hanya menterinya aja, makanya masuk akal kalau menteri kesehatannya diganti. Karena kalau dokter dulu, menterinya dokter, pikiran kita itu selalu dijajah oleh kebenaran clinical evidence base. Lah aturan clinical evidence base itu tata negaranya ditiru sama Indonesia. Apa itu haknya kolegium atau konsil kedokteran sampai peran dokter. Nah, dokter keluarga ini kebetulan belum punya kolegium. Kalau dia niru Barat keliru sama. Nah, saya cepat-cepat harus ngejar ini. Cuma sayang, saya tidak dekat dengan Menteri Kesehatan. Jadi sulit ngajarkan. Jadi kalau saya putus asa, enggak saya bekerja. Ya, tapi saya jalan terus. Toh ilmu itu yang mempelajari siapa saja. Enggak dipakai ya silakan. Enggak masalah buat saya. Ya, dari itulah kenapa dokter umum itu nanti akan saya bekali dengan program fellowship dokter keluarga. Pendidikannya ya seperti yang saya ajarkan saat ini. Diajari bagaimana cara mendiagnosa holistik, cara memberi pelayanan, ya, dengan pemberdayaan hidup sehat, modulnya apa saja. Dan itu bisa dibuktikan dengan hasil evaluasi daripada BPJS. Nanti saya kirim, dokumen itu sudah saya kirim ke Anda. Ada umpan balik yang keluarga, praktek. Sementara ini yang saya jalankan sebagai pilot project adalah klinik pabrik gula Kebon Agung. Ya, klinik pabrik gula Kebon Agung, dan saya jalankan, hanya saya yang menjalankan. Seperti dalam riset saya dulu, ada 4 dokter, itu hanya 1 dokter saja yang lain hanya mengobati. Yang 3 itu hanya tugasnya mengobati aja. Tidak perlu harus memberdayakan. Karena dokter perusahaan itu ada 4. Saya salah satunya, dan tampaknya pasien lebih senang datang ke saya. Jadi sekitar 70-75% pasien itu mencari saya karena posisi saya di Malang Tengah. Ya, Malang Tengah, kota lah, dekat kota. Jadi kalau dia berobat ya saya baik di luar kota maupun itu teleponnya ke saya sampai masuk rumah sakit. Telepon saya dan saya yang merintis kunjungan dokter perusahaan, dokter keluarga ke rumah sakit untuk membantu pasien. Tugas saya bukan mengobati, tapi memediasi, menjadi mediasi penengah antara kepentingan pasien
kepentingan rumah sakit, kepentingan keluarga, kepentingan perusahaan yang bayar. Jadi saya berdiri di tengah, bukan mengobati, tapi memberdayakan dan memediasi kalau di rumah sakit. Jadi pemahaman, tak tambahkan sambil berjalan, ada diagnosa holistik, kemudian intervensi komprehensif. Nah itu yang nanti saya jelaskan kalau Anda. Apa itu diagnosa holistik dan apa itu intervensi yang komprehensif. Jadi kalau di file yang sudah saya kirim, pemahaman holistik itu pendekatan lebih ke horizontal level. Jadi horizontal itu, misalkan holistik itu ada pendekatan fisik, kimia, biologi, sosial, budaya, ekonomi, kemudian psikologi, kemudian juga ekologi juga, kemudian sesuai dengan gerakan itu ekologi juga istilahnya ergonometri ya, ergonometri. Jadi penyakit yang ada hubungannya dengan fisik, badania, sosial, budaya, karena pekerjaan juga budayanya budaya, kegiatan budaya itu lifestyle, kemudian juga ada hubungan dengan psikologi, ya itu jelas ahlinya dokter sudah ada psikolog dan psikiater, ya. Nah, family dokter harus memahami. Yang terakhir adalah spiritual. Apa pendekatan spiritual yang diajarkan di dalam dokter keluarga? Ini nggak bisa ini, nggak nyambung ini. Nggak gini. Zoom-nya yang hilang ini. Zoom gini. Wis mandek kira-kira. Ya. Coba kalau habis Zoom-nya. Ya dok, masih jalan. Bisa. Masih jalan. Masih jalan. Zoom-nya masih jalan. Ini masih Bisa, iya, masih. Bisa kontak. Bisa. Kenapa kok enggak tampak ini? Ini yang lain, dok. Ini peserta yang lain. Ini. Ya iya. Bisa. Ini ada ya. Jadi tadi kalau belum ada pertanyaan, saya sambung. Bapak ya apa yang dimaksud diagnosa holistik dan intervensi yang komprehensif. Kalau klinisi, dokter yang berpikir hanya pengobatan, yang dimaksud holistik itu adalah pendekatan sosial, pendekatan fisik, kimia, biologi, sosial, budaya. Ya, paling dengan psikologi juga. Dan semua dokumen yang diamati adalah yang tampak, yang bisa dilihat dengan mata oleh dokter. Sampai ke arah psikososial, yang laboratorium juga. Nah, psikososial yang nggak bisa diamati itu ahlinya adalah psikiater. Psikiater itu atau psikolog itu pakai teknologi, katakanlah psikometri atau apa saja, itu yang dibicarakan teknologi
komposisi daripada psikologi itu ada yang namanya komponen id, ego, dan superego. Jadi teknologinya itu. Tapi kalau di family doctor, yang tidak tampak itu adalah, yang kedua adalah spiritual, itu adalah filsafat hidup, the way of life. Itu nggak bisa diamati, hanya bisa dideteksi dengan pertanyaan ya, di dalam anamnesa atau di dalam screening test. Nah, untuk masyarakat barat itu ada istilah distress test. Boleh pakai barat bagi masyarakat yang formal. Ini kok tambah hilang kenapa? Ini yang lain dok. Ini orang lain. Apa? Ini orang lain dok. Apa? Ini orang lain. Ini orang? Yang salah satu pesertanya itu hitam itu. Ahmad Thohir tadi, ya. Membuat apa ini? Nah itu lagi error. Baik. Jadi holistik itu mendatar, fisik, kimia, biologi, sosial, budaya. Terus yang komprehensif itu kebijakan setelah diagnosa, intervensinya yang pertama adalah genososiogram ya, sampai ke 1, 2, 3, 4, 5 komponen dari 1, 5 ke bawah. Nanti Anda lihat di situ. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan ya komprehensif. Sesuai dengan tujuan daripada praktek pelayanan kesehatan dokter keluarga, itu tujuannya tadi sesuai dengan objektifnya. Ya. Sesuai dengan objektifnya. Objektif tadi kan meningkatkan kemampuan hidup sehat, menurunkan angka rujukan, menurunkan antara opname, dan menurunkan biaya. Dan itu bisa didiagnosa di klinik, bekerja sama dengan BPJS. Nah, cuma sayang BPJS itu ternyata mereka alirannya adalah aliran klinis. Aliran klinis itu dia hanya melihat model manajemen praktek di FKTP itu adalah model functional gatekeeper, bukan strategic gatekeeper. Kalau strategic gatekeeper itu dilihat angka rujukannya berapa. Kalau dia menurun lebih rendah, lebih bagus dihormati. Kalau Anda rujukannya tinggi, ya mestinya dievaluasi. Cuman dia mengevaluasinya adalah utilisasi produk. Jadi pemahamannya BPJS itu karena dirutnya adalah Profesor dirutnya BPJS siapa sih? Ali Gufron, itu guru saya itu penguji saya itu. Waktu saya S3 itu yang uji dia. Cuma dia bukan praktisi dokter keluarga, tapi praktisi health management model health management. Jadi banyak klinis pemahaman klinis, tidak strategic model tapi functional model. Sehingga setelah pada waktu saya lapori loh, angka rujukan saya itu paling rendah kok, kenapa tidak dapat hadiah dari BPJS? Gak bisa jawab dia. Ya itu masalah utilisasi. Nah, utilisasi produk dirujuk sama enggak dirujuk itu kan utilisasi, enggak dinilai apa-apa. Nah itu yang salah. Mas Yo dia dosen saya, guru saya, bisa saya menyalahkan.
Dan saya bisa berdebat dengan dia. Nanti lalanya sudah pensiun. Dari ketemu saya ganti sekarang dokter BPJS-nya. Yaitu dokter tentara sekarang. Yang ini juga belum pernah ketemu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau Anda bertanya, ada teman Anda yang bertanya, bagus. Dok, kalau gitu pada waktu saya kuliah nanti, kalau saya presentasi, saya pakai modelnya FHCP di fakultas atau model FHCP yang disusun Dr. Z. Nah, di dalam praktek. Pada waktu Anda masih sekolah, dua-dua dipelajari. Ya, kasus yang Anda temukan, Anda presentasi dengan pendekatan akademik, dengan teori-teori lah itu. Terus dengan pendekatan akademik seperti presentasi yang kemarin saya ikuti, boleh teruskan. Cuma itu adalah kemampuan Anda menerjemahkan teori di dalam praktek. Terus dokter pembimbing Anda sampai spesialis menyalahkan atau membetulkan. Itu boleh, bagus itu. Anda dididik menjadi the art of family doctor. Seni sebagai dokter holistik, dokter keluarga yang holistik. Ya, kasusnya cuma untuk kasus 1-2 itu bisa berbeda-beda Anda. Ketemu pasien lain, kemudian beda masalah itu diajarkan dengan teori-teori Mandala Health. Kemudian ada lagi Duval teori ya. Boleh-boleh aja. Tapi di dalam praktek, nah Anda masukkan di dalam praktek itu ada modul-modul, misalnya pasien Anda itu diabetes. Di dalam praktek lapangan, saya harus memberdayakan dengan cara memberi informasi hidup sehat. Yang kedua, memberi edukasi hidup sehat atas dasar penyakitnya berlatar belakang. Kemudian motivasi hidup sehat. Kemudian mobilisasi hidup sehat. Kemudian mengadvokasi hidup sehat. Yang keenam, memfasilitasi hidup sehat. Yang ketujuh, self-assessment, mengukur dirinya sendiri, apakah dia sudah menjalankan seperti yang dianjurkan oleh dokter. Kalau Anda meyakini bahwa setelah Anda ajarkan, Anda self-assessment itu mawas diri, simptom atau gejala dan penyakit saya itu ada perbaikan, maka saya mengajarkan pada orang lain, harus mengajarkan. Jadi dulu pasien itu sebagai objek sasaran edukasi, yang terakhir diberdayakan menjadi sumber edukasi. Mahasiswa yang lama itu, bagaimana nanti di dalam saya ujian presentasi dok. Nah, kalau pada waktu ujian presentasi Anda menggunakan teori-teori yang ada di FHCP-nya, bongkar, tidak masalah, yang diajarkan oleh dosen itu. Tapi di sambil di akhir kamu di dalam praktek, jadi ini kan teorinya itu di dalam praktek, saya menggunakan misalnya untuk pemberdayaan hidup sehat, saya menggunakan informasi, edukasi, motivasi, mobilisasi, dan sekarang itu pakai primbon ini. Primbon misalnya penyakitnya adalah penyakit katakanlah diabetes atau asma. Nah, di dalam primbon bisa. Yang nomor 1, diagnosa penyakit degeneratif. Itu nomor 1. Triggernya adalah stres.
Apa itu stres? Stres adalah perbedaan angan-angan dan kenyataan. Apa itu angan-angan? Angan-angan adalah filsafat hidup yang dianut oleh penderita. Identifikasinya ada 5 yang diajarkan oleh Pak Jack. Nomor 1, saya belum tentu paling benar ya, mungkin ada lagi, lebih dari 5 ada. Nomor 1 adalah idealisme. Yang kedua sifat perfeksionisme. Yang ketiga sifat responsibilisme. Yang keempat adalah humanisme, lawannya itu adalah oportunis. Oportunis itu ya kalau tidak untung saya tidak mau lakukan. Terus yang ketiga, yang kelima adalah spiritualis. Semua ini kalau dijalankan berlebihan bisa menimbulkan stres. Ya. Idealisme, contoh. Idealisme itu sesuatu harus mendekati keinginan saya. Contoh yang paling gampang. Gula darah bisa meningkat karena stres. Nah, stres disebabkan karena idealisme. Anak saya itu loh dok, yang paling gampang ya gula darah itu kalau dia stres naik. Nah, itu tidak pernah dimasukkan dalam ilmu kedokteran medis. Bahwa kalau gula darah naik yang disalahkan berarti cara makan kurang gerak dan harus diobati. Harus minum obat. Kalau tidak berhasil glibenclamid ya dikombinasi dengan apa? Metformin atau dengan obat yang lebih bagus lagi. Bahkan kalau berjalan berlama-lama nggak bisa ya insulin. Ini pasti tipe 1. Ya pasien saya yang sudah dianggap tipe 1 nggak pakai insulin pun saya tanya, saya ajak, mau Anda tak ajari? Ya dok, kalau suntik saben hari tiap makan saya bisa stres. Bahkan ada pasien yang bagaimana perasaan Anda karena saben hari harus suntik. Dulu pakai obat, sekarang harus pakai suntik insulin. Saya pikir saya seperti teman saya yang saya kenal itu suntik akhirnya gagal ginjal, ya nunggu kematian. Makanya orang itu begitu disuntik, kalau orang awam sudah punya stres disuntik dulu. Ya, suntik stres karena angan-angannya tidak sama, karena takut punya sakit saya lebih berat dari orang lain yang cuma pil sudah bisa. Itu gulanya bisa, dan di dalam praktek saya bisa mengendalikan dengan obat yang sama, metformin atau glibenclamid tok, atau kadang-kadang makan atau enggak, karena dia saya ajari berdaya. Coba lihat aja gula darahnya tiap 2 minggu sekali. Kalau naik, ya makannya dikurangi, olahraganya ditingkatkan, terus berdoa sambil olahraga. Sebab kalau olahraga tidak berdoa, itu olahraganya pakai emosi, ya gulanya naik. Ya, nah itulah. Dengan begitu dia mampu mengendalikan gulanya dengan obat sesuai dengan keinginannya. Oh naik dok, berapa? 205. Dulu sebelumnya 105, sekarang kok 205. Kan 2 minggu sekali, paling lama 1 bulan sekali saya periksa sendiri. Saya ajarkan supaya dia berdaya, memahami dirinya sendiri, kemudian self-assessment, terus dia stress manajemennya berlatih sendiri, diet manajemennya berlatih sendiri, exercise berlatih sendiri, baru konsultasi lewat online maupun dengan datang. Itulah yang saya ajarkan dan kenyataannya mampu. Ya ada yang komplikasi juga ada, tapi kan saya bisa lihat komplikasinya dia
ya menyimpang daripada anjuran saya. Kalau ada misalkan infeksi ya langsung berobat. Ternyata di Anda ada boroan, kemudian ada luka, itu dibiarkan saja sampai besar baru berobat ke kita, lah itu yang salah. Karena apa? Ya infeksinya susah dikendalikan, ya. Harus dikirim dirujuk terpaksa, dikasih insulin. Jadi bukan harus pakai insulin itu juga tidak menyiksa pasien. Ada pasien yang intelek pakai insulin sudah biasa. Oh, tidak apa-apa dok, saya kapan hari suntik, tidak apa-apa, suntiknya gampang. Ya benar. Tapi pasien itu juga akhirnya gagal ginjal juga itu, monggo insulin sudah dikendalikan. Gula darahnya dengan insulin. Dan kontrol itu, ya katakanlah sebulan 2 kali kontrol. Tapi dia juga mengalami lama-lama gagal ginjal. Tanda-tanda gangguan pada renal dan harus dicuci darahnya. Nah, karena faktor stres tidak dikendalikan. Nah, itu. Jadi di sini saya memahami faktor stres tidak dikendalikan. Biarpun pakai insulin tetap gulanya rendah, tapi gagal ginjalnya tetap. Ya, stres. Kalau makan dia sudah atur sendiri bisa. Ya. Nah, itulah. Itu sementara ini sampai jam berapa ini? Setengah jam lagi. Hah? Setengah jam lagi. 4:30 sekarang. 4:30? Oke. Oke. Belum ada pertanyaan? Nah, di situ saya rangkum daripada beberapa aspek saya tadi. Pada file yang saya kirim yang terakhir atau sebelum terakhir itu yang nomor 5 kemudian, yaitu umpan balik dari BPJS. Umpan balik BPJS itu di klinik saya itu 1 dari 100 FKTP di Kabupaten Malang. Ya. Dari 100 itu yang paling rendah mengirimkan rujukan adalah klinik saya, yaitu sekitar 20 per mil kalau tidak salah. Ya. Yang standar, yang paling rendah sebenarnya 13 per mil. Itu paling rendah. Jadi kalau saya bandingkan dengan klinik-klinik di seluruh Kabupaten Malang, saya ini cuma 1%. Yang 99 itu tinggi. Bahkan 2-3 kali rujukannya 3 kali saya, bahkan jumlah kapitasinya lebih rendah. Kalau saya bandingkan antara 5.000 dengan 5.000, punya saya ya paling rendah. Ya. Tapi dari seluruh poliklinik 100 ini paling rendah. Apa yang menyebabkan? Nanti saya kirim ini dibaca. Yang pertama adalah kemampuan saya melakukan diagnosa holistik dan intervensi komprehensif. Ya. Itu saya bekali dengan primbon. Kemudian kalau penyakitnya ringan, saya kasih modul berupa leaflet atau saya ajarkan. Ya, misalkan kalau pegelinu misalkan ya. Jadi nanti Anda baca. Kalau Anda butuh leaflet atau tulisan-tulisan leaflet mengenai beberapa penyakit yang sering ditemukan, nanti saya kirimi alamat, Anda boleh pesan sama staf saya, Mas Andi. Nanti tak kirimi ya. Nanti Mas Andi kirim ya. Itu Anda pesan buku leaflet atau primbon boleh aja, atau buku yang lain, di situ ada harganya. Ya. Relatif murah. Kalau
lengkap bukunya mungkin sampai 200.000. Itu saya ajarkan di beberapa murid-murid saya yang belajar S2 manajemen di Widyagama di seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, ada dari Riau dan segalanya. Jadi kalau pesen bisa kirim. Jadi nanti Anda akan menerima alamat dan kirim biaya yang Anda kan ada daftarnya itu. Ini harganya kalau leaflet sekian. Mungkin leaflet itu berapa harganya? Satu leaflet 2.000 ya. Jadi jadi itu misalnya ada 10 penyakit atau 20 penyakit, ya leafletnya kalau tinggal ngirim aja. Baik. Nanti habis itu tak kirim nanti ya. Oke. Jadi kalau sudah Anda kirim coba. Nanti pada baik, kalau tidak ada usulan setelah Anda baca terakhir adalah umpan balik BPJS. Di umpan balik itu yang penting adalah bagaimana Anda tak ajari menganalisa, ya, baik dari segi kualitas dan segi kenapa pasien saya cenderung naik ya dari dulu katakanlah cuma 2.000 sampai 5.000. Kemungkinan dia menghargai saya, ternyata pelayanan baik, bukan hanya pelayanan medis tapi pemberdayaan itu dipahami dia. Jadi banyak yang ikut di klinik saya sampai 5.700. Kadang turun sampai 5.500. Karena apa? Pegawainya pabrik gula itu kalau giling tambah 200 orang buruh kontrak itu. Jadi kalau sudah giling naik sampai 200. Kalau pabriknya tidak giling turun jadi kurang dari 200. Jadi 5.500. Baik ya. Nanti dikirim Mas Andi ya. Saya kira kalau sudah oke, saya akhiri kuliahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya saya leave dulu ya. Nanti biar dikirim sama Pak Andi. Ya.